Halo, jumpa kembali dengan Ridwan Channel. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, berkah dalam kesehatan, dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di musim haji kemarin-kemarin itu ada salah satu seseorang dari Malaysia. Dia berkata dan bertanya kepada kawan dia bahwa bahasa yang di kalangan Asia yang sering dipakai di Saudi Arabia yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini seperti apa videonya? Mari kita lihat selengkapnya. Saya sendiri tau, saya balik daripada Madinah dan Mekah, saya pergi bertanya dengan kawan-kawan yang pernah pergi. Saya tanya orang secara jujur, bahasa Oh. apakah yang paling banyak digunakan di sana yang korang dengar. Saya tanya orang sendiri, dan mereka sendiri mengaku, mereka cakap, itu bahasa Indonesia. Seperti yang Anda lihat tadi adalah sebuah survei ataupun eksperimen mengenai percakapan di kalangan Asia yang digunakan di mancanegara, yaitu seperti halnya bahasa Indonesia. Beliau bertanya kepada sahabatnya ketika di Mekkah, bahasa apa yang sering digunakan di sana. Karena kalau menurut saya antara bahasa yang paling murni secara tulisan dan bacaan itu Indonesia. Kalaupun Indonesia cakap ada tulisan iya, bacanya pun iya, bukan iya. Kalaupun Indonesia sama Inggris pun lain, sebab kalau Inggris one pun tulisannya ONE, bacanya one itu sudah lain. Karena kemurnian secara abjad itu memang tidak sesuai dengan bacaan karena bahasa yang mudah dimengerti itu ialah bahasa Indonesia sebab antara tulisan dan bacaan itu sama, tidak selisih. Karena kalau antara tulisan dan bacaan itu sudah tak sama, orang nak belajar pun paham boleh, tapi sangat lama sekali untuk menguasai dan memahami bahasa tersebut. Karena salah satu bahasa Indonesia ialah bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti dari pihak manapun, dari orang negara manapun. Di sini saya bukan mengangkatkan tinggi atau menyisikan bahasa lain, bukan hanya untuk edukasi. Karena sesiapapun tahu bahasa banyak itu juga lagi bagus, karena bila mana kita pergi di mana-mana bisa beradaptasi, bisa berdialek dengan lingkungan tersebut. Bahkan saya sendiri pun rasa nak ingin belajar bahasa lebih banyak namun tak ada waktu untuk belajar, ya belajar secara audidak macam itulah. Oke, seperti apa video yang saya akan reaction selanjutnya? Ini mengenai influencer dari Indonesia. Kenapa Indonesia yang layaknya adik dan kakak selalu bertengkar dari dulu, namun saling menyayangi. Oke, videonya seperti apa? Ayo kita simak video selengkapnya. Kenapa ya Indonesia dan Malaysia sering bertengkar? Banyak dari kamu yang bertanya-tanya, Oh, kok bisa ya Indonesia sama Malaysia selalu ada aja hal yang dipermasalahkan? Ternyata ada beberapa hal yang membuat kedua negara tersebut sering berseteru. ya Pertama, betul. masih bangsa serumpun. Karena Indonesia dan Malaysia bagaikan kakak dan adik, maka wajar kalau keduanya suka bertengkar. Kedua, banyak irisan budaya. Karena keduanya banyak budaya dan seni yang hampir sama, maka banyak juga saling klaim tentang budaya seperti lagu, makanan, dan tarian. Ketiga, sejarah. Sejarah Malaysia dan Indonesia memang sering bertengkar. Hal ini karena memang Indonesia tidak setuju dibentuknya Malaysia dan terjadi konfrontasi. Keempat, Malaysia sering menganggap remeh. Karena banyaknya TKW dan TKI yang bekerja di Malaysia, maka sebagian besar orang Malaysia sering menganggap remeh Indonesia. Kalau menurut kamu bagaimana? Ya, seperti tadi tanggapan influencer bertanya kenapa Indonesia dan Malaysia selalu bertengkar. Layaknya adik dan kakak sering bertengkar namun saling menyayangi satu sama lain.
Ya memang sudah dari dulu, kemungkinan juga ada yang segelintir saja kurang berkenan di hatinya, entah dari pihak Malaysia ataupun Indonesia. Kalau kita yang jiwanya nasionalismenya tinggi, pasti tentunya akan baik-baik saja, akan pandai menyikapi keadaan yang telah berlaku. Sebab jikalah itu semua menjadikan hal terbesar antara Indonesia dan Malaysia, dikit-dikit, sikit-sikit bertengkar, itu hanyalah sebagian orang yang jiwanya belum merdeka, bagi dia yang jiwanya belum merasakan kedamaian. Oke, kalau orang yang cinta damai itu selalu slow, santai, tapi pasti. Nah, ini ada lagi yang konten kreator dari Malaysia. Dia hendak pergi ke Indonesia, niatnya itu berlibur. Sebelum sampai di Indonesia, dia menukarkan uang ringgit di salah satu tempat penukaran uang mata asing. Nah, seperti apa videonya? Mari kita lihat selengkapnya. Hai guys, kali ni Oda nak tukar RM1,500 ni ke rupiah mata wang Indonesia. Jom kita tengok berapa kita akan dapat dengan RM1,500 ni. Antara tips yang korang boleh guna bila buat money exchange, jangan buat di airport sebab rate ni lebih tinggi. Dan yang kedua, pastikan kira semula duit yang kita terima supaya tak ditipu. Wah, nampak tebal ni. Jom kita kira berapa rupiah yang Oda dapat. Waktu Oda tukar ni, RM1 bersamaan dengan RM3,000. Kan kalau dekat Public Gold Malaysia, kita boleh simpan emas rendah RM100. Dekat Public Gold Indonesia, korang boleh simpan emas minimal RM300,000. Lepas dah kira-kira, Oda dapat RM4,800,000 untuk ke Indonesia selama beberapa hari. Wah, auto jutawan. Pendapat korang dengan duit banyak ni boleh beli apa je kat sana Cuba komen sikit. Oda dah buntu tengok duit banyak sangat ni. Auto jadi jutawan agak satu nih. Nah, kalau uang segitu, kalau di Indonesia sudah boleh beli macam-macam. Kalau buat beli bakso sudah satu gerobak, buat beli soto sudah satu gerobak sekali priok. Nah, kalau untuk barang makan di Indonesia, secara kita beli makan semula jadi itu memang harganya masih standar murah, tapi kalau untuk barang pangan di Indonesia sama di Malaysia itu sangatlah beda. Bila mana di Malaysia mengalami penaikan harga pada barang pangan itu tidak terlalu tinggi. Kalau di Indonesia, kalau terlalu tinggi naiknya itu memang kadangkala ada yang naiknya begitu melonjak tinggi. Yang dirugikan itu para petani ketika dia musim panen raya, harganya itu tidak stabil, tidak sesuai dengan modal dia untuk bercocok tanam, beli pupuk, dan cara perawatan pada tanaman yang telah ia tanam. Nah, makanya di sini saya sampaikan kalau untuk pengelolaan dalam sistem pertahanan pangan antara Indonesia dan Malaysia itu lagi terjaga di Malaysia. Kenapa? Sedangkan Malaysia pun untuk sumber penghasilan petani itu ada, namun tidak sebesar di Indonesia. Namun dengan harga antara beras, minyak masak, gula, cili, cabai lah, bawang merah, bawang putih, harganya itu lebih standar di sini dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau sudah terlalu murah sangat. Kalau sudah terlalu tinggi, bahkan 5 kali lipat harganya lebih mahal Indonesia dibanding Malaysia. Nah, ini ada salah satu berita yang paling menarik, sebab di bulan kemarin itu semenjak ada pelantikan Presiden Bapak Prabowo Subianto bersama tim kabinetnya, tim Merah Putih. Nah, dengan penyelenggaraan tim kabinet Merah Putih, Malaysia dibuat heboh akan ketetapan dan kebijakan Bapak Prabowo mengenai visi misi Indonesia dalam pimpinan Bapak Prabowo. Nah, seperti apa di dalam sidang parlemen di Malaysia membawa nama Indonesia makan siang gratis. Sebetulnya di Malaysia itu sudah ada dari dulu, namun
untuk sekarang sudah lama tak dengar lagi. Makanya dari sidang parlemen Malaysia ini mengenai dan membahas persoalan makan siang gratis yang diadakan dalam visi misi di dalam pimpinan Bapak Prabowo Subianto. Yuk kita lihat video seperti apa, mari kita reaction bersama. Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukan? Nah guys, beda negara, beda tata, beda daerah, beda cara. Tidak boleh dipersamakan karena di setiap negara mempunyai peraturan masing-masing dan mempunyai strategi masing-masing. Di Malaysia itu kerajaan, di Malaysia itu pemerintahan lebih condong ke demokrasinya itu lebih ditingkatkan, walaupun banyak percekcokan antara pejabat urusan macam-macam lah. Nah, semoga yang di tahun ini dengan kepimpinan Presiden terbaru Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia lebih baik dari sebelumnya, mencerminkan bangsa yang selalu mempunyai ragam sopan santun, tidak pernah menjelekkan satu sama lain. Seperti itu visi misi Presiden Prabowo di tahun 2024 ini. Semenjak dilantik banyak visi dan program yang ia telah susun untuk memajukan demi kebaikan Indonesia. Tak disangka-sangka dalam sidang parlemen di Malaysia dikejutkan adanya visi misi Prabowo Subianto dalam makan siang gratis. Hal ini menuai respon di sidang parlemen Malaysia, karena di Malaysia setahu saya dulu juga ada yang namanya makan siang percuma. Itu ada tapi sudah lama tidak berjalan. Dengan adanya program terbaru Indonesia tersebut mampu menuai respon jiran kita yaitu Malaysia. Nah, terima kasih yang sudah setia menonton saya. Semoga dengan informasi ini bisa memberikan info manfaat bagi Anda, dan terima kasih. Sampai di sini Ridwan Channel, temani waktu Anda. Jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.